Terbongkar dalam konflik RI dan Uni Eropa. Indonesia saat ini sedang dalam sengketa hukum perdagangan dengan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization garing WTO. Gugatan Indonesia ke WTO oleh Uni Eropa itu terjadi atas kebijakan pemerintah Indonesia melarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Pada Oktober 2022 kemarin, Indonesia dinyatakan kalah atas gugatan WTO itu. Meskipun kalah, dalam pesan terakhir yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo menyebutkan untuk tidak takut dan tidak mundur menghadapi kekalahan gugatan Uni Eropa di WTO. Makanya dia minta kepada Menteri Luar Negeri RU Retno Marsudi untuk melakukan banding hukum atas kekalahan di WTO itu. Saya sampaikan kepada Bu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk jangan mundur, ungkap Presiden Jokowi dalam acara HUT PDIP ke-50. Kalau banding nanti kalah, saya nggak tahu ada upaya apa lagi yang kita lakukan. Tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat negara besar. Sehingga kalau kita ekspornya kirimnya bahan mentah sampai kiamat, kita hanya menjadi negara berkembang tandas. Jokowi. Terungkap ternyata beberapa pihak yang menggugat Indonesia ke WTO adalah mantan penjajah Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh anggota Pokja Hilirisasi Mineral dan Batubara Kadin Joko Widajanto. Menurut Joko, anggota Uni Eropa termasuk negara-negara yang pernah menjajaki RI di masa lampau. Oleh sebab itu, sikap yang dilakukan Uni Eropa tersebut hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa lalu. Sekarang kejadiannya juga berulang lagi, di mana Indonesia diberi anugerah oleh Tuhan melimpahnya nikel di bumi Indonesia, terutama di Sulawesi dan di Maluku Utara, di Papua yang merupakan komoditas yang baik untuk masa depan. Joko menyebut nikel sendiri diketahui bakal menjadi komoditas yang strategis di masa depan. Melalui sumber mineral ini, ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai akan terbangun. Jadi negara-negara yang mencoba untuk memasalahkan ekspor nikel ini latar belakangnya sebenarnya ingin menguasai sumber daya alam kita demi kemakmuran mereka, tetapi mereka melupakan bahwa Pak Jokowi juga menyampaikan, mari kita membangun ekonomi dunia dengan semangat kerjasama, kata dia. Ketika Indonesia mengekspor bahan mentah tersebut, maka akan memberikan nilai tambah pajak dan lapangan pekerjaan bagi industri di kawasan tersebut. Lalu kita Indonesia yang notabene sebagai penghasil komoditas tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Yang tak kalah mengejutkannya adalah ketika Presiden Jokowi berhasil mengambil alih mayoritas dari saham PT Freeport. Bahkan dalam sebuah kesempatan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa jangan pernah terpikir lagi bahwa Freeport itu milik Amerika. Lantas bagaimana dengan taktik baru Presiden Jokowi melawan gugatan Uni Eropa? Memang ada beberapa alternatif yang cukup ekstrim dan perlu dilakukan oleh Indonesia. Namun hal tersebut tentunya harus dilakukan oleh Kementerian Indonesia agar kedaulatan Indonesia di dalam negeri terjaga. Sebagai informasi tambahan, ternyata Presiden Jokowi mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak untuk melawan gugatan Uni Eropa tersebut. Langkah Indonesia yang siap melawan Uni Eropa di WTO mendapat dukungan dari pelaku usaha industri baja nasional. Hal ini menjadi sesuatu yang baik karena seluruh elemen di dalam negeri sepakat untuk melakukan hilirisasi industri. Maka dari itu, hilirisasi industri akan dijalankan dengan kompak pada seluruh elemen. Ada beberapa protes diajukan oleh pemerintah Indonesia ke WTO mengenai kebijakan perdagangan Uni Eropa yang mengenakan biaya masuk anti-dumping dan biaya masuk imbalan atas baja dan impor asal Indonesia. Sebagai langkah awal, pemerintah Indonesia telah mengajukan konsultasi kepada Badan Sengketa WTO. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan aksi Indonesia ini adalah salah satu tindakan pertahanan menghadapi Uni Eropa. Terakhir, kita semakin maju. Kemarin di Eropa kita memasukkan gugatan ke WTO, jadi kita tidak hanya berdiam saja karena banyak negara berkembang yang sikapnya seperti itu. Menurut saya, jangan didiamkan, kita harus menentang, kita gugat balik Uni Eropa. Wassalam.